Baik teman-teman, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teknik-teknik seni patung. Nah, sebelum Bapak mulai ke pembahasannya, mohon disimak dan dicermati soalnya nanti di akhir akan ada surprise buat kalian. Nah, lalu Bapak bakalan kirimin ke kalian foto-foto tentang teknik-teknik tersebut. Jadi misalkan teknik kucir, fotonya itu teknik apalagi pokoknya adalah di situ. Bisa dicek di di grup kelasnya udah dikirim, ada nggak? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Kamu ada nggak? Ada Pak. Ada. Berarti aman ya? Aman. Oke, langsung diperhatikan, lihat semuanya ke depan. Nah, bagus. Teknik-teknik seni patung. Yang pertama, ada pengertian seni patung. Apa sih seni patung itu? Seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi yang dibuat dengan berbagai teknik. Sebelumnya kalian udah tahu belum? Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Tahu Pak. Tahu. 2 dimensi itu apa contohnya? Lukisan. Lukisan, betul. Apalagi ada nggak? Gak ada. Gak ada Pak. Ada Pak. Berarti lukisan. Nah, terus yang 3 dimensinya? Patung. Patung. Nah, betul. Patung juga termasuk 3 dimensi. Apa sih 2 dimensi dan 3 dimensi itu? 2 dimensi itu berarti yang dilihat dari depan doang. Tidak bisa dari kanan kiri. Kalau di 3 dimensi berarti kanan kiri depan belakang itu bisa, contohnya kayak patung. Nah, patung dapat berbentuk figuratif, menyerupai bentuk nyata atau abstrak. Contohnya seperti ini. Yang bentuk nyata ini kan bentuk nyata ya. Tuh, bisa dilihat. Si hidungnya realis, matanya, terus rambutnya dan juga telinganya. Betul kan? Betul. Dua. Terus ada yang abstrak. Abstrak itu contohnya kayak gini. Jadi bentuknya tuh gak jelas tapi kayak maknanya tuh ini tuh tangan, ini tuh mata. Jadi kayak membentuk kayak gitu. Jadi gimana sih senimannya soal maknanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik seni patung. Ini pembahasan utamanya. Jadi teknik-teknik seni patung itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat adalah mengurangi bahan pahat seperti kayu, batu, atau es sehingga membentuk patung. Alatnya ada pahat, palu, dan gergaji. Misalkan contohnya tuh kayak batu kotak kan, nanti diukir di palu-palu kayak gitu membentuk yang sesuai kalian inginkan lah. Misalnya kalian gambar manusia, nanti kalian palu-palu gitu membentuk manusia. Nah kayak gitu contohnya kalau teknik pahat. Yang kedua ada teknik bucir, yaitu membentuk patung dengan menambahkan dan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat atau plastisik. Alatnya ada tangan, spatula, dan bucir. Jadi kayak tanah liat sama kayak yang pertama kotak, terus nanti kalian dibentuk-bentuk cuma pakai tangan. Saya ada contohnya, bentar. Ini dia contohnya, ini dari tanah liat. Ada yang tahu ini bentuk apa? Among Us. Nah betul, Among Us. Dulu bapak pas waktu semester 3 mata kuliah seni patung juga bikin kayak tangan-tangan kayak gini dari tanah liat terus dibentuk-bentuk, contohnya kayak gini lah. Iya, Nih, Pak. dilihat satu-satu. Bikinnya tuh pakai bucir, nanti diukir-ukir kayak gitu, terus dibasahin dulu. Ya enggak lah, masa kayak gini makan, mau mati dong. Nih, pegang dulu ya, lihat-lihat dulu. Enggak, untuk pegang. Nah itu teknik bucir. Yang ketiga ada teknik merakit, yaitu menggabungkan berbagai bahan seperti logam, kayu, atau plastik untuk membentuk patung. Kalau teknik merakit itu, jadi kita tuh kayak ngerakit lah. Kayak gimana, kayak ngerakit nih. Jadi digabung-gabungin bahannya kayak logam dibentuk, terus kayu dan plastik ya membuat patung. Alatnya tuh ada las, lem, dan paku. Nah, ini ada yang keempat dan kelima. Yang keempat ada teknik cor atau cetak, yaitu membuat cetakan untuk mencetak patung dari bahan cair seperti semen, logam cair, atau gips. Alatnya itu cetakan, sendok cor, roda cetak. Jadi kalau teknik cor itu tuh kita tuh nggak si bahan langsung dibuat, tapi bikin cetakannya dulu. Misalnya kita cetakan bikin pengen contohnya kayak ini weh. Kita mau bikin Among Us ya, kita bikin cetakannya dulu. Nah, nanti kalau udah bikin cetakannya, kita pakai dicor gitu, bisa pakai gipsum atau resin. Nanti kalau udah dicor, kita tunggu kering, dibuka, jadi kayak gini. Kayak gitu kalau teknik cor. Nah, selanjutnya ada teknik modeling, yaitu membentuk bahan lunak secara langsung dengan tangan atau alat bentuk. Biasanya digunakan dalam seni patung tanah liat sebelum dicetak. Sama seperti ini. Cuman ini agak lebih langsung kalau yang teknik modeling seperti itu. Nah, dari kelima teknik yang sudah saya sebutkan teknik seni patung, ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau aman? Mau dilanjut? Aman Pak. Aman tadi ya?
Ngerti berarti? Nanti. Oke, syukur. Lanjut ya. Selanjutnya ada bahan-bahan dalam seni patung. Bahan lunak ada tanah liat, plastisin, lilin. Yang kedua ada bahan keras, batu, kayu dan juga logam. Yang ketiga ada bahan cetak, gipsum, semen dan juga resin. Nah, kesimpulannya, jadi seni patung memiliki berbagai teknik yang disesuaikan dengan bahan dan tujuan pembuatannya. Teknik yang digunakan akan mempengaruhi hasil akhir dan karakteristik patung. Jadi, kalian kesimpulannya supaya tahu teknik-teknik itu, supaya tahu misalnya kalian ngeliat nih patung itu di jalan kayak gini, oh gitu. Si tekniknya tuh yang kayak dijelasin Pak Dimas, tekniknya tuh kayak gini bisa bentuk kayak gini. Terus bahannya kan ada juga apa aja, bahannya apa aja. Nah, seperti itu. Selain itu juga kalian bisa mempermudah kalau kalian bikin patung, kan kalian udah tahu sekarang apa cara-caranya seperti apa, tinggal kalian praktek. Nah, seperti itu. Udah paling segitu doang. Sampai kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung atau apa gitu? Kalau kalian nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. So, ini dari tanah liat. Ini juga ada gipsum nih. Contohnya. Gipsum tuh kayak gini, kayak semen. Nanti ya Pak. Oh, gitu ya Pak. Nggak. Sini dulu buat contoh. Masih mau lihat ya. Cok, ada nggak yang ditanyain? Nggak ada sih Pak. Banyak Pak. Udah paham. Udah paham. Paham. Oke, kalau gitu berarti Bapak yang nanya ya. Baik Pak. Siap ya. Jadi pertanyaannya cuma 2, gampang kok. Yang pertama, sebutkan apa saja teknik-teknik seni patung. Yang tadi kan ada 5, sebutin aja 3 apa berbeda. Nah terus, yang kedua, sebutkan ininya proses-prosesnya. Nanti ada 5, sebutkan 1 ya proses-prosesnya. Cok, siapa yang bisa? Ngerti nggak? Saya Pak mau jawab. Cok. Yang teknik. Yang teknik yang mana ya? Yang pertama apa yang kedua? Teknik itu yang ini kan Pak yang mengusir. Nah, ada 3 kan? Ada 5. Ya. Cok, ada 3. Yang dijawab apa aja, Cok? Mengusir, Mencit, pahat, pahat, sama rakit. sama rakit. Bener ya Pak. Betul. Nah, terus yang pertanyaan kedua, jelaskan ininya apanya, proses-prosesnya. Yang tadi ada 5, 1 ya apa? Misalnya kayak ini apa? Yang tadi deh, tangan liat prosesnya gimana? Cok jelasin kalau kita nggak tahu. Tahu Pak. Tahu apa? Contohnya tuh ada dicor. Dicor, nah gimana sih proses dicor itu gimana? Jelasin. Gak apa-apa, nggak tahu ya. Yang kamu tahu, yang tadi saya jelasin. Nah, so. Dicor itu kayak semennya tuh dicampurin sama air, diaduk-aduk sampai mulai terasa panas gitu, sehingga mulai padat. Nah, betul. Terus? Nah, setelah padat baru dia bikin enggak, setelah padat langsung dikeringkan, ditunggu selama beberapa jam sampai dingin. Kemudian setelah itu bisa kita pakai langsung. Betul. Cuman kurang pas aja. Sebenarnya kan nanti kan pas sudah dicetak terus tunggu kering. Ya. Nah, nanti kan pas dibuka tuh si bekas cetakan-cetakannya kan pasti ada. Jadi tinggal kita comot-comot aja. Oh, jadi iya. udah langsung dicetak. Itu kan gunanya fungsi cetak tuh. Nah, kayak gitu. Berarti udah ya aman, 2 pertanyaan aman, selesai. Berarti kalian mendengarkan, hebat. Udah sih paling segitu doang. Kalian ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Serius. Ya, kayak tidak ada Pak. Nah. Oke tuh kalau gitu mah berarti aman ya, selesai. Ya. Ya udah tuh, kalau udah selesai, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita siap-siap pulang, beres-beres. Nanti kita berdoa. Oke, silakan.